Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk minggu kedua, Raudia ambil laporan pendahuluan atau mind map tentang gagal. Jadi, apa itu gagal jantung? Gagal jantung adalah kumpulan gejala yang kompleks seperti nafas pendek saat istirahat maupun saat beraktivitas dan ada edema. Selain itu, gagal ginjal merupakan kelainan multisistem di mana terjadi gangguan pada jantung, otot skelet, dan fungsi ginjal, stimulasi sistem saraf simpatis, serta perubahan neurohormonal yang kompleks. Pada klasifikasi berdasarkan kapasitas fungsional menurut NJHA, dibedakan menjadi 4 kelas. Untuk yang kelas pertama, itu tidak terdapat batasan dalam melakukan aktivitas fisik. Aktivitas fisik sehari-hari tidak menimbulkan kelelahan, palpitasi, atau sesak nafas. Untuk kelas kedua, terdapat batasan aktivitas ringan. Tidak terdapat keluhan saat istirahat, namun aktivitas fisik sehari-hari menimbulkan kelelahan, palpitasi, atau sesak nafas. Untuk kelas ketiga, terdapat batasan aktivitas bermakna, tidak terdapat keluhan saat istirahat, tetapi aktivitas fisik ringan menyebabkan kelelahan, palpitasi, atau sesak. Untuk kelas keempat, tidak dapat melakukan aktivitas fisik tanpa keluhan, terdapat gejala saat istirahat, keluhan meningkat saat melakukan aktivitas. Faktor risiko atau penyebab dari gagal ginjal sendiri terdiri dari aterosklerosis, hipertensi, peradangan dan penyakit miokardium dan penyakit jantung lain. Dari aterosklerosis ini dapat menyebabkan aliran darah ke jantung menjadi terganggu sehingga suplai oksigen ke jantung menurun dan mengakibatkan metabolisme anaerob sehingga timbunan asap di dalam darah jadi tinggi sehingga menyebabkan asidosis dan abnormalitas elektrolit. Selanjutnya ada hipertensi. Hipertensi ini dapat meningkatkan tahanan dari vaskuler sehingga beban kerja jantung akan menjadi meningkat dan hipertrofi serabut otot jantung. Lalu yang ketiga ada peradangan dan penyakit miokardium, di mana dari peradangan dan penyakit miokardium ini dapat merusak serabut dari otot jantung. Lalu yang terakhir ada penyakit jantung lain. Itu dapat mengakibatkan pengosongan atrium menjadi lambat dan akan menjadi penurunan preload. Nah, dari keempat penyebab atau faktor risiko tadi itu menyebabkan kontraktilitas miokardium menjadi abnormal sehingga cardiac output menjadi menurun, akhirnya kebutuhan O2 pada sel meningkat dan beban kerja jantung akhirnya juga akan meningkat dan jantung akan bekerja lebih keras untuk memompa darah ke seluruh tubuh dan akan terjadilah infak miokard. Di infak miokard akan menjadi kegagalan mekanisme pemompaan sehingga terjadilah gagal jantung. Nah, sebelum melanjut ke gagal jantung, itu ada tanda gejala dari gagal jantung seperti sesak nafas saat istirahat atau aktivitas, kelelahan, edema tungkai, takikardi, takipneu, hepatomegali, kardiomegali, dan ada murmur jantung, suara murmur. Dari gagal jantung tadi dapat menyebabkan curah jantung menurun dan kongesti pulmonalis. Dari penurunan curah jantung itu dapat mengakibatkan peningkatan pada renin, angiotensin 1 dan 2, dan aldosteron. Peningkatan renin, angiotensin, dan aldosteron atau RAA itu dapat menyebabkan retensi Na dan H2O sehingga muncul masalah keperawatan kelebihan volume cairan. Dari curah jantung yang menurun itu juga dapat menyebabkan hipertrofi ventrikel atau perbesaran ventrikel jantung yang disebabkan oleh tekanan darah tinggi atau hipertensi. Nah, dari hipertrofi ventrikel itu pengisian LVEP
atau left ventricular end pressure itu menjadi meningkat, sehingga aliran darah ke jantung dan otak menjadi tidak adekuat, sehingga muncul masalah keperawatan penurunan curah jantung. Dari gagal jantung, selain dari curah jantung yang menurun, juga dapat terjadi kongesti pulmonalis. Nah, kongesti pulmonalis itu seperti terdapat cairan pada paru-paru. Nah, ini karena perembesan cairan di alveoli, sehingga muncul masalah keperawatan gangguan pertukaran gas karena dengan adanya cairan di dalam alveoli, itu akan kesusahan untuk udara bertukar. Seperti itu. Dari gangguan pertukaran gas, itu dapat menyebabkan edema paru. Nah, dari edema paru itu akan muncul rongki basah atau suara nafas yang berputus-putus dan disertai getaran. Nah, ini biasanya terdengar saat inspirasi akibat udara yang melewati cairan dalam saluran nafas. Nah, dari rongki basah ini dapat terjadi iritasi pada mukosa paru, sehingga refleks batuk pada pasien gagal jantung ini dapat menurun karena penumpukan sekret. Karena dari refleks batuk menurun itu terjadi penumpukan sekret karena kesulitan untuk mengeluarkan sekret, sehingga muncul masalah keperawatan jalan nafas tidak efektif. Dari masalah keperawatan kelebihan volume cairan, itu kita dapat mengambil label NOC, keseimbangan cairan, dan dengan kriteria hasil. Pertama, tidak terdapat asites. Kedua, membran mukosa lembab. Dan ketiga, tidak ada edema. Label NIC yang pertama, label NIC manajemen hipervolemia. Itu tindakan yang bisa dilakukan seperti memonitor intake dan output, dan memonitor apakah ada edema. Selain itu memberikan obat untuk mengurangi prelude. Untuk masalah keperawatan penurunan curah jantung, untuk NOC-nya itu ada label keefektifan pompa jantung. Nah, ini dengan kriteria hasil tekanan darah pasien gagal jantung itu dalam rentang normal atau 120/80 mmHg. Yang kedua, tidak ada suara jantung seperti yang murmur jantung tadi. Dan yang ketiga, tidak ada pembesaran jantung atau kardiomegali. Untuk NIC-nya ada label perawatan jantung. Ini tindakan yang bisa kita lakukan seperti menginstruksikan pasien melapor jika merasakan nyeri pada bagian dada. Terus yang kedua ada memonitor sesak nafas, kelelahan, dan takipneu. Lalu untuk masalah keperawatan gangguan pertukaran gas, itu dapat mengambil label NOC, status pernafasan pertukaran gas, dengan kriteria hasil ronsen dada normal. Yang kedua, tidak terdapat sianosis. Lalu untuk label NIC-nya ada terapi oksigen. Itu tindakan yang bisa kita lakukan. Yang pertama, pertahankan posisi. Yang kedua, memonitor aliran oksigen dari pasien. Lalu untuk masalah keperawatan yang terakhir atau masalah keperawatan jalan nafas tidak efektif, itu kita bisa mengambil label NOC, status pernafasan kepatenan jalan nafas, dengan kriteria hasil. Yang pertama, tidak ada suara nafas tambahan, pasien dapat melakukan batuk efektif, dan pasien dapat mengeluarkan sekret. Lalu di label NIC ada manajemen jalan nafas. Itu tindakan yang bisa kita lakukan. Yang pertama, lakukan fisioterapi dada
dan auskultasi suara nafas. Apakah masih terdapat rongki atau tidak? Untuk penata laksanaan dari gagal jantung sendiri ada penata laksanaan non-farmakologi dan farmakologi. Di non-farmakologi, yang pertama kita bisa melakukan pemantauan berat badan, yang kedua latihan fisik, dan asupan cairan. Nah, di pemantauan berat badan, itu pasien harus memantau berat badan rutin setiap hari. Jika terdapat kenaikan berat badan lebih dari 2 kg dalam 3 hari, pasien harus menaikkan dosis diuretik atas pertimbangan dari dokter. Asupan cairan itu cairan yang dibutuhkan itu 1,5 sampai 2 liter per hari, dipertimbangkan terutama pada pasien dengan gejala berat yang disertai hiponatremia. Nah, restriksi cairan rutin pada pasien dengan gejala ringan sampai sedang tidak memberikan keuntungan klinis. Dan untuk yang ketiga, latihan fisik. Nah, latihan fisik ini direkomendasikan kepada semua pasien gagal ginjal kronik stabil. Program latihan fisik ini memberikan efek yang baik dikerjakan di rumah sakit maupun di rumah. Untuk penata laksanaan yang farmakologi itu ada angiotensin converting enzyme inhibitor, yang kedua antagonis aldosteron, yang ketiga angiotensin receptor blockers atau ARB, terus yang keempat ada diuretik. Nah, untuk angiotensin converting enzyme inhibitor atau ACEI ini harus diberikan pada semua pasien gagal jantung sistematik. Nah, ACEI ini memperbaiki fungsi ventrikel dan kualitas hidup, mengurangi perawatan rumah sakit karena perburukan gagal jantung, dan meningkatkan angka kelangsungan hidup. Yang kedua ada antagonis aldosteron. Nah, di sini penambahan dari obat antagonis aldosteron dosis kecil itu harus dipertimbangkan pada semua pasien dengan fraksi ejeksi kurang atau sama dengan 35% dan gagal jantung sistematik berat. Yang ketiga ada angiotensin receptor blockers atau ARB. ARB ini juga direkomendasikan pada pasien gagal jantung dengan fraksi ejeksi ventrikel kiri kurang dari 40% yang tetap simptomatik walaupun sudah diberikan ACEI dan dosis optimal. Nah, terapi ARB ini memperbaiki fungsi ventrikel dan kualitas hidup, mengurangi angka perawatan rumah sakit karena perburukan gagal jantung. Nah, ARB ini direkomendasikan sebagai alternatif pada pasien yang intoleran terdapat ACEI. Selanjutnya adalah diuretik. Diuretik ini direkomendasikan pada pasien gagal jantung dengan tanda klinis atau gejala kongesti. Nah, tujuan dari pemberian diuretik ini untuk mencapai status euvolemia. Nah, dosisnya itu kalau bisa serendah mungkin dan diatur sesuai kebutuhan dari pasien gagal jantung itu sendiri untuk menghindari dehidrasi. Nah, selanjutnya ada pemeriksaan penunjang. Nah, di sini ada 3 pemeriksaan penunjang. Yang pertama, EKG atau elektrokardiogram, fototorak, dan laboratorium. Nah, untuk elektrokardiogram atau EKG dari gagal jantung tadi dapat menyebabkan curah jantung menurun dan kongesti pulmonalis. Dari penurunan curah jantung itu dapat mengakibatkan peningkatan pada renin, angiotensin 1 dan 2, dan aldosteron. Peningkatan renin, angiotensin, dan aldosteron atau RAA itu dapat menyebabkan retensi Na dan H2O sehingga muncul masalah keperawatan kelebihan volume cairan. Dari curah jantung yang menurun itu juga dapat menyebabkan hipertrofi ventrikel atau perbesaran ventrikel jantung yang disebabkan oleh
tekanan darah tinggi atau hipertensi. Nah, dari hipertrofi ventricle itu pengisian LVEP atau left ventricular end pressure itu menjadi meningkat sehingga aliran darah ke jantung dan otak menjadi tidak adekuat sehingga muncul masalah keperawatan penurunan curah jantung. Dari gagal jantung, selain dari curah jantung yang menurun juga dapat terjadi kongesti pulmonalis. Nah, kongesti pulmonalis itu seperti terdapat cairan pada paru-paru. Nah, ini karena perembesan cairan di alveoli, sehingga muncul masalah keperawatan gangguan pertukaran gas karena dengan adanya cairan di dalam alveoli,